Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan saya di aksi nyata modul 1.2. Dalam aksi nyata dipaparkan pelaksanaan rencana yang telah ditulis pada refleksi 4P koneksi antar materi. Beberapa hal yang dilaksanakan sebagai aksi setelah mempelajari modul ini adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid student centered, yakni pembelajaran berbasis IT digital. Yang pernah saya lakukan adalah pembelajaran dengan quizzes, kemudian pembelajaran dengan menggunakan live worksheet. Di lain hal, saya juga melakukan pembimbingan literasi tulis dengan konten kepada siswa. Siswa dibimbing dalam menghasilkan karya produk tulisan sesuai dengan materi dalam pembelajaran, seperti dalam ilmiah, teks editorial, merancang novel, esai, dan lainnya. Teknik yang saya lakukan adalah teknik terbimbing. Murid dibimbing dengan penuh mulai dari awal sampai akhir. Murid akan mempresentasikan hasil karyanya bagi teman-temannya ke depan. Bagi saya, murid dapat menghasilkan karya produk literasi asalkan kita sebagai guru dapat membimbing dengan penuh kesabaran dan ikhlas. Ke depan, saya menginginkan sekolah ini menjadi bagian dari sekolah yang diberi label sebagai sekolah literasi. Targetnya 1 tahun minimal 1 buku, baik karya guru dan murid. Berikutnya, pengembangan diri berkaitan dengan inovasi pembelajaran dan perkembangan IT. Saya melakukannya melalui diklat, webinar, seminar, dan kegiatan ilmiah. Kemudian, aktif juga di komunitas seprofesi dan organisasi profesi. Saya aktif sebagai wakil ketua di MGMP tingkat kabupaten, jadi pengurus dan anggota organisasi profesi dalam upaya mengembangkan diri, diantaranya adalah PGRI, IGI Sumeneb, dan pengurus cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Berikutnya adalah menggerakkan komunitas praktisi di sekolah melalui pengimbasan praktik baik dan positif bagi guru dan rekan sejawat. Ke depan akan mengaktifkan forum komunikasi guru semata pelajaran atau kelompok mata pelajaran di komunitas sekolah. Posisi saya yang saat ini masih diberi tugas tambahan sebagai bidang kurikulum terbuka untuk melakukan pengimbasan pada guru yang lain. Berikutnya adalah menjadi agen perubahan di komunitas sekolah dan ikut andil menumbuhkan budaya dan nilai kearifan lokal. Di antaranya yang pernah saya lakukan adalah menumbuhkan budaya 3S, senyum, sapa, dan salaman atau saliman pada warga sekolah. Nilai luhur lokalistik dengan kultur santri mulai hilang seiring dengan arus globalisasi dan saat pandemi 2 tahun terakhir. Penumbuhan praktik positif ini dilakukan dengan pembiasaan yang diharapkan dapat menginternalisasi dalam setiap individu warga sekolah. Kemudian yang kedua, penilaian pembelajaran yang berbasis digital, baik melalui komputer atau smartphone. Hal tersebut dilakukan pada penilaian sumatif dengan menggunakan platform, diantaranya Google Form, Moodle, aplikasi penilaian lainnya. Ke depan, penilaian juga dilakukan pada penilaian formatif oleh guru. Refleksi sepanjang proses pelaksanaan dari rencana ini, ragu dan khawatir saat awal melaksanakan rencana. Perasaan saya masih mengalami keraguan dikarenakan perubahan yang akan dilakukan
khawatir tidak maksimal diterapkan dalam komunitas sekolah. Rasa khawatir dan ragu ini disertai dengan perasaan semangat untuk berbuat lebih baik dalam komunitas sekolah. Gagasan yang muncul diantaranya adalah program yang dilaksanakan harus match dengan kebutuhan warga sekolah. Pemilihan platform pembelajaran digital yang sesuai dengan kondisi siswa dan forum diskusi guru harus menghasilkan produk, misalnya perencanaan pembelajaran dan bahan pembelajaran maupun media pembelajaran. Pembelajaran yang bisa diambil adalah kesabaran, ketelatenan, dan keikhlasan. Budaya positif perlu dilakukan dengan tahapan-tahapan sampai internalisasi dalam diri warga sekolah. Perubahan positif bagi saya sebagai guru memaksimalkan peran di sekolah dalam menggerakkan potensi sekolah, khususnya murid, dan harus terus belajar mengembangkan diri secara mandiri. Demikian aksi nyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.